Ya. Jadi pokoknya kita kali ini mau room tour kantornya Madam Ara. Yuk. Makanya kenapa, sorry Riko, makanya kenapa aku suka ngerasainnya berisik ya? Iya, ada 3 cewek biasa, dia bukan level kunti tapi energinya kebanting sama si Mbak Kuntinya. Ada banyak cara untuk menjadi seperti aku ya Tante ya, banyak sekali cara. Jangan penyesalan. Aku menyesal. Tadi malam aku punya teman baru. Nanti malam dia punya teman baru. Oh my god. Oke. Oh tuh setan dalam hati aku pikir orang karena saking nggak ada lukanya kan, madam. Tuh setan sa. Loh, emang iya kan? Selamat datang di YouTube channel indie.go.traveler. Halo teman-teman, apa kabarnya? Dan semoga kalian sehat selalu dan tetap jaga protokol kesehatan di masa pandemi ini. Dan gue masih sama Madam Ara. Halo. Dan Queen. Halo. Dan Sasa. Halo. Dan siapa nih adik baru lagi? Jacqueline. Wow, rame jadi kita. Oke, jadi karena kita lagi main-main ke kantornya Madam Ara, terus kita kayak lagi mau kepo-kepo gitu deh. Kantornya Madam Ara sebenarnya penunggunya ada siapa aja sih? Iya. Gimana? Kita gimana? ya rame. Wah, rame. Bener, jadi saya tuh udah tahun kedua saya di sini. Oke. Jadi waktu pertama saya ketemu dengan ini tuh sebelumnya di sebelah kan ada kafe, saya ke situ gitu, terus kasih tahu kalau ini disewain gitu ruangan-ruangan. Jadi pas masuk yang saya bilang, weh gitu, lucu nih gitu ya. Lucu maksudnya gimana ya Queen? Saya ngerasanya tuh ya emang banyak nih gitu rame. Terus pas dikasih tahu ini kosong gitu, terus saya langsung jatuh hati nih sama ruangan ini gitu. Saya langsung jatuh hati. Kalau dibilang rame, waktu itu sih rame ya awal. Kalau ditanya bentuk apa, jangan tanya saya ya. Saya cuma ngerasain rame gitu. Jadi saya nggak mau yang ada ini gitu ya. Jadi mohon maaf nih gitu. Tapi saya cuma ngerasa rame. Tapi seiring berjalannya waktu, saya ngerasa gini. Ini mau konfirmasi sama ahlinya nih, di luar masih rame. Tapi di sini saya ngerasain nyaman banget, adem. Nggak ada yang berani masuk sih gitu. Siapa yang berani itu masuk sih, sama Madam aku Ara? ngerasanya gitu. Iya, jadi tempat tinggal itu kan sesuai dengan apa isinya. Kalau isinya amburadul ya yang masuk pun akan amburadul. Karena pas sampai depan pintu kayak ada apa ya, ngeblok sendiri sih untuk mereka masuk, untuk hawa-hawa yang nggak enak gitu kan. Karena untuk penunggu di sini itu level mereka nggak setinggi bisa sampai tembus ke yang ada di sini, atau aura bagus yang ada di sini tuh nggak bisa tembus. Karena level di sini tuh cuman gimana kayak cuman kunti, genderuwo, pocong gitu-gitu aja. Jadi level mereka nggak setinggi itu untuk bisa nembus yang ada di sini. Gitu. Tuh, kantor lu nih yang nonton sekarang, kantor lu tuh ada kunti, genderuwo gitu. Nah, standar terus itu gini, di airline kan ada ruangan-ruangan ya. Saya sih melihatnya dan merasanya masih ada tuh beberapa. Ya tadi aku Nanti masuk coba ada kita sih. lihat ya, bener apa enggak ya? Maksudnya konfirmasi gitu loh. Siapa tahu kan Bob apa yang gitu. Ini gue ngerasanya ada ini, bener nggak sih gitu loh? Iya. Oke, Sorry, sip. Madam, waktu pertama kali Madam kesini beneran belum ada tenan-tenan lain yang join di sini? Yang join ada satu di pojok yang deket toilet. Oke. Itu lebih dulu dia ada. Tapi yang lainnya masih kosong. Jadi Madam kesini pertama kali Ada ruangan-ruangan sudah ada tapi masih kosong, belum ada isinya. Nah, terus waktu saya masuk bulan Juli itu sebelah juga barengan masuknya. Ke sebelah gitu. Tapi yang lainnya masih ini. Nah, kalau di bawah ada, nanti saya mau kasih tahu. Jadi di bawah tuh ada toilet perempuan sama laki yang sering banget memang ada banyak cerita di situ. Digangguin. Kalau ditanya apakah saya suka diganggu, enggak Queen, alhamdulillahnya enggak. Meskipun ngerasa, jadi kalau saya biasanya ke bawah gitu, jadi kalau nyampe gitu kan, karena kalau toilet di atas kan lebih jauh ya, jadi ke bawah gitu. Saya rapi-rapi, saya cuma kayak ngerasa, ini ada yang ngeliatin. Tapi gitu loh, lebih ke merasa, balik lagi ya, lebih ke merasa, ini ada begini. Nanti saya juga mau konfirmasi. Tapi banyak yang diganggu, yang nanti misalnya kan di depan tuh ada meja ya, ada misalnya naruh botol, tahu-tahu
fotonya jatuh gitu. Banyak lah cerita yang seperti itu gitu. Nanti kita lihat deh sebenarnya apa. Jadi pokoknya kita kali ini mau room tour kantornya Madam Ara. Yuk kita ikutin terus. Jalan. Let's go. Kameramen jalan. Oke, ini. Nah, ini kan tadi ruangan saya nih. Iya, ruangannya Madam. Nih kalau teman-teman kesini, nih ada. Udah ada. Udah ada, jadi nggak bakal brandnya, nyasar. ya. Nggak bakal nyasar. Nah, ini ruangan sebelah nih. Yang saya kadang suka ngerasa berisik. Jadi kalau misalnya. Ini kita boleh masuk nih? Boleh. Oke. Apa? Coba. Oke, pengen konfirmasi. Ini gitu. Saya sih kadang suka ngerasa berisik. Tapi kalau ditanya ada apa, saya nggak tahu. Coba Queen jelaskan. Di sini ada beberapa makhluk. Ya. Karena menurut mereka ya udah waktunya gua beraktivitas. Di sini sosoknya sih bukan sosok energi yang buruk, enggak. Dia wanita. Dia merasa diri dia tuh belum meninggal. Jadi dia tuh kayak ya udah gue akan aktivitas selayaknya gue dulu gitu. Jadi kalau kita bilang dia udah meninggal, dia akan sangat marah itu. Nah terus ada sosok cowok juga. Jadi ini menurut mereka ini kantor mereka yang dahulu gitu. Jadi untuk sosok cewek itu barusan kita di sini dia masih ada, dia duduk di situ. Jadi dulu ruangannya nggak seperti ini. Di sana itu bukan jendela. Jadi dia bisa lagi bekerja di sini. Kita adiknya di situ. Makanya kenapa makanya kenapa aku suka ngerasainnya berisik ya? Iya berisik. Makanya itu kan aktivitas. Aktivitas. Aku juga memang ngerasa berisik sih. Tapi kalau tadi gitu, memang nggak cuma semuanya cewek atau semua cowok, ada cewek cowoknya dan berisik sih. Gue cuma lebih ke ngerasain emang berisik. Memang aktivitasnya seperti itu. Mereka karena mereka belum berpikir mereka meninggal, jadi hanya bisa beraktivitas yang berisik-berisik aja. Jadi untuk menampakkan itu kan butuh kekuatan lebih. Nah mereka belum bisa sampai seperti itu. Mereka ada di sini. Aku belum dapat identitas atau namanya karena jadi mereka pikir ya kita lagi main-main aja, lagi terus-terusan aja gitu. Kita emang lagi main-main kok kesini. Nggak nanya kok, nggak nanya. Sorry, Madam Ara. Waktu Madam Ara kesini memang sebenarnya Madam Ara tahu di sini dulunya adalah kantor. Di sini dulu rumah sebenarnya. Rumah biasa. Rumah. Oke. Tapi kan kita nggak tahu sebelumnya gitu. Baik. Gitu. Dan ini renovasi sudah mengalami beberapa kali renovasi. Dan pas Madam Ara join di udah bentuknya udah seperti ini bentuknya. Oke. Tapi memang yang saya rasain maksudnya ketika itu berisiknya gitu. Jadi maksudnya kerasa gitu. Jadi misalnya nih keluar gitu, berisik. Tapi begitu gue buka pintu ke ruangan saya gitu ya, masuk udah langsung ini sekitar sepi. Apa ya? Gitu. Belasan kepala 1900 berapa gitu di sini dia. 1900 berapa belasnya aku belum dapat, cuman dia ngasih clue 19 karena aku ngeliat ada kalender situ 19 berapa ya. Agak samar. Long time ago gitu ya, jauh banget ke belakang gitu. Kalau aku lihat di sisi buruknya dia, di sini dia ada luka parah kayak kehantem jalanan, bisa jadi dia kayak korban tabrak lari sih. Di sini dia luka parah, bonyok gitu. Kalau yang cowok meninggal karena sakit, jadi dia masih ada sisa muntah-muntahan di badan dia, gitu, ijo-ijo gitu. Aku cuma dapat berisik ya doang. Baik. Kita sekarang ke ruangan sebelah mana? Kita jalan lagi, mana yang bisa kita lihat ya. Ini kalau suka ngerasain aktivitas dari balik jendela, Madam, karena di sana kan ada hawa lain di luar sana. Ini lebih energinya lumayan lebih berat karena ada kunti, kadang ada pocong, kadang ada genderuwo. Nah kalau Madam kayak sedikit terkadang emosi atau nggak jelas gitu, agak sedikit ke bawah sama situasi yang di sini. Kalau udah lewat dari lebih berisik ya? Iya, aku nggak ngerasain terlalu berisik sih sini. Karena di sini udah sadar kalau mereka hantu. Gitu. Ini lebih sadar diri. Udah insap, udah ada. Ini kan beneran iya. Emang udah mensosokkan seperti itu. Kalau yang tadi masih spirit yang masih belum tahu dia. Ini udah sosoknya udah mulai ini ya. Iya. Terus ini dulu pindahan, jadi ini dulu kantor yang di sini karena dia space-nya perlu banyak, jadi pindah ke sini. Dia pindah ke sini. Nah ini jadinya baru tenan baru gitu. Nah dulu dia di sini pindah ke sini. Nah. Ada orang nggak?
Nah, nggak apa-apa. Ada orang? Udah izin. Oh, diizin. Ini, jadi kita ceritanya nanti di luar aja. Jadi apa yang dirasakan? Kalau aku sih ngerasanya ini hawanya lebih soft. Kalau di sini aktivitas banyaknya lebih ada 3 anak kecil. Lebih yang muda-muda. Jangan main ya, Luar. ada 3 Luar anak aja. Nanti soalnya yang wanita. Nah, ini aku sih ngerasanya, nah bener nggak ya? Aku ngerasanya ini lebih soft dibanding tadi. Kalau yang sana tadi berisik, tadi yang kamu cerita gitu, oke benar. Di sini aku nggak terlalu banyak rasain, terus di sini lebih soft lagi dibanding yang di tengah. Karena memang ada 3 anak kecil. Itu kalau dia diusiain sekitar ada yang 3 tahun, 4 tahun, 9 tahun. 3, 4, 9 tahun, Itu. anak-anak Belanda, yang satu anak lokal. Terus ada remaja juga, itu sekitar SMP-an. Maka di sini lebih enak karena lebih tahu diri gitu. Tapi mereka udah paham kalau mereka udah nggak ada di dunia kita. Oke. Cuman masih menikmati. Udah paham. Udah paham. Dia kalau ditanya suruh milih yang mana lebih betah di sini Ini kayaknya, ini ya udah kan? main-main. Oh, Oke. Sasa mau main sama anak kecil. Nanti kamu di kamar mandi aja. Kok begitu? Oke, let's go. Oke, Sekarang oke. kita ke bawah yang tadi saya bilang toilet itu. Iya. Oke, yuk. Jadi kita sekarang nih kalau toilet lantai 1 di bawah yang dimana banyak yang memang digangguin gitu. Digangguin. Kalau saya sendiri Queen, kalau dibilang digangguin sebenarnya enggak ya, tapi memang kayak ngerasa aja tuh gitu. Jadi kalau misalnya saya lagi di toilet tuh kayak dia ngeliatin gitu dan sosoknya cewek. Coba ya kita lihat ya. Masuk ke dalam sana ya. Jadi ini ruangannya, ini toilet cowok. Dan kalau kata teman-teman cowoknya juga banyak sih yang ganggu. Kalau cowok kita bisa masuk. Ini. Nah, Oke. Rambut siapa ini? Kok lu takut sih? Anjir kameramen gue. ini. Caur. Di sini sosoknya pria, tapi bukan level yang semacam pocong, genderuwo tuh bukan. Dia sama seperti tadi di ruangan atas, pria yang belum sadar bahwa dia sudah nggak ada. Oke. Jadi dulu kan ini bukan toilet. Jadi ini dipikirnya masih ruangan dia. Oke. Jadi memang suka berisik, makanya ini nggak terlalu mengganggu yang sebelah. Yang sebelah, Iya. lihat nih. Oke, kita ke sebelah. Ini aku sih ngerasanya banyak soalnya Rin. Meskipun yang kelihatan berat itu cuma 1 ya, tapi sebenarnya ada beberapa. Nih rame. Sosoknya sih kebanyakan emang cewek ya, rame. Ada yang rambutnya panjang. Untuk di sini lebih banyak kuntinya. Di sini ada sekitar 3 kunti. Oke. Jadi mereka memang Dan jahil kan? sangat jahil, namanya kunti kan ya. Oh gitu. Oh Jahil. jadi emang namanya kunti itu jahil ya? Masih jahil karena dia kan butuh perhatian. Karena semasa hidupnya dia kan kurang perhatian. Oke. Jadi makanya meninggal itu tetap akan cari perhatian apapun itu. Mau nangis, mau ketawa, mau apa dia akan tetap jadi di perhatian. sini memang jahil karena Butuh perhatian. kuntinya Nah, itu kita tadi. jangan takut, semakin takut akan semakin wah nih seneng nih, makin disenengin. Kadang tuh kalau saya lagi di toilet tuh ya gitu, duduk kayak ada yang ini gitu. Jadi saya cuma yang gini, udah deh, nggak usah iseng deh. Gua nggak, jangan ganggu gua deh, gua nggak ganggu gitu. Sok begitu, sok pede aja, sok yakin gitu. Tapi memang alhamdulillah sih selama 2 tahun ini nggak ada. Cuman kadang nih, misalnya klienku baru mau datang terus ke bawah dulu, itu kayak nanya gitu, madam toilet bawah begini. Saya ketemu, kenapa mbak? Iya ini saya gitu. Ada aja cerita gitu atau teman gitu yang lagi main. Banyak nih cerita di sini. Cuma Nanti aku coba akan panggil dia, cuma nanti ya. Nanti kita coba panggil, kita akan coba tanya kenapa dia lebih demen di sini, kenapa lebih suka di sini. Siap. Dan kenapa jumlahnya tuh 3 kunti dalam satu tempat itu jarang. Oh gitu. Biasanya satu tempat itu 1 kunti. Baiklah. Jadi makanya kenapa kadang rame itu karena lebih dari 1. Dan kenapa jahil karena kunti gitu ya? Kunti. Oke.
Baiklah. Nah, ini ada ruangan lagi. Jadi samping toilet ada ruangan lagi. Terus terang sih gini, ini jarang banget kebuka gitu ya. Saya kadang suka penasaran. Maksudnya penasaran tuh gini, saya tahu di sini jarang aktivitas, padahal ini kantor gitu ya. Tapi saya suka ngerasa rame, suka ngerasa kalau dibilang apa ada bedanya, enggak sih. Jadi cenderung sama ramenya. Nah, ini coba ya kita cari tahu juga di sini gimana. Karena saya juga kadang suka berasa rame. Oh, Oke. Assalamualaikum. Nah. Assalamualaikum. Jadi sosoknya ya. Kayaknya ada kuntinya juga Ya, deh. Ada kuntinya juga, cuman nggak seberapa banyak dibanding di toilet. Sebentar aku lihat, sebentar. Oh. Coba ruangan yang sebelah pada waktu itu ya, zaman waktu itu tembus kan. Oh, Nama ini gak ada sekat tadi. enggak, dulunya tuh nih enggak. Jadi makanya si Kunti itu warawiri. Jadi kalau ditanya sana sama sini tuh sama. Jadi kenapa kan di sana 3 kunti ya, 2 di sini, 1 di sana. Ntar kalau lagi ibaratnya kalau pada lagi mau main ke sana gitu ya. Ntar yang 2 masih stay di sini, 1 penunggu tetap toilet. Oke. Dia yang 3 itu yang 2 tuh di sini. Dia lebih suka di atas sini. Oke. Atas. Terus konfirmasi lagi. Aku ngerasanya soalnya bukan nggak sama. Semuanya bukan kunti sih, Queen. Apa bener? Aku ngerasanya soalnya ada yang paling bentukan. yang levelnya paling kerasa di sini kunti. Ada 3 cewek biasa, dia bukan level kunti tapi energinya kebanting sama si Mbak Kuntinya. Oke. 3 cewek ini dia Maksudnya sekitar umur kebanting? 20. Karena ini levelnya berbeda. Lebih rendah. Lebih rendah si Jadi Mbaknya. kenapa kadang kalau aku beres dari toilet dan kerasa rame di sini itu karena mungkin yang tadi yang level yang di bawah pun juga lagi main lagi gitu. beraktivitas. Agak ada yang lebih kecil Betul, ya. heeh. Oke, baiklah. Jadi ini kan dulu bentuk ruangannya tidak seperti ini. Jadi mereka masih merasa ini aktivitas mereka. Di sini tuh hantunya atau penunggunya lebih banyak belum merasa kalau diri mereka meninggal. Jadi masih melakukan aktivitas yang menurut mereka harus dilakukan. Ada penasaran juga nih, Masih mau ikut. Nggak apa-apa, nanti kita bisa panggil. Ajak Kita ngobrol akan ya? interaksi. Boleh. Ajak ngobrol ya nanti ya. Berarti kita langsung Terlalu banyak. Gini, coba kalau misalnya emang rezeki ya, saya nyoba kalau misalnya ada tenan sini yang masih ada di kantor, nanti kita coba ajak ngobrol. di sini nih. Gitu. Coba Karena kita emang energi dari semua yang kuat di sini sih, sama di belakang. Oke. Belakang itu kuat. Baiklah. Jadi pertama sini, kedua di belakang. Yang atas cenderung nggak terlalu Slow, ini kan? karena Iya. ternetralisir dari ruangan yang lumayan enak energinya. Ruangan saya kan. Ruangan ada. Kalau gitu kita selesai sampai yang belakang dulu aja kali ya. Siap. Abis Baru itu kita ngobrol ngobrol sama Baru nanti kita tenan akan sini. panggil Terus kita manggil satu. Aku juga akan pilih mana yang akan diinteraksi dengan baik. Oke, nanti ya sabar. Sabar, Resya. Yuk. gimana Queen? Jadi kita udah di halaman belakang ya teman-teman ya. Taman belakang. Ini udah paling belakang nih. Dari itu toilet, udah kelihatan Tempat itu. terakhir ya? Iya sebenarnya ini juga salah satu tempat yang pas saat gue survei paling menarik sih. Karena enjoy banget. banyak dan macam-macam sih. Aku nggak ngelihatnya bentuknya nggak cuma satu tipe, Satu wujud. cuma satu wujud, bener ya? Betul, Gitu? betul. Oh oke. Jadi kan di sini kan ada musola tempat berdoa gitu ya. Ini pun ada sosok lebih tinggi lagi dibandingin si Kunti dan lain-lain. Karena di sini tuh ada musola dan ada jin muslimnya. Jin muslim jadi yang membantu membackup semua.
Makanya si Kunti itu cuma bisa warawiri sana sini di dalam, dia nggak punya kekuasaan sampai di luar. Makanya di luar ini nggak ada kuntinya. Nggak ada. Tapi ada jinnya. Ada jin, betul. Karena jin itu ya dari si tempat Aku mau ibadah confirm. ini. Satu memang tadi ada jin. Terus ada tuyul nggak sih yang aku ngelihatnya sempat ngerasain sih, meskipun nggak mesti kalau misalnya aku lagi sholat selalu kerasa itu nggak gitu, cuman bener gak sih kayak ada tuyulnya gitu? Tuyul, sebenarnya sih dia belum 100% tuyul ya madam ya, belum 100%. Cuman ini itu lebih, ini kan namanya tempat usaha, ada yang ngirim sesuatu itu. Cuman karena di sini di backup oleh si jin muslim tadi, atau yang pokoknya ada yang baiknya kan pastinya, jadi dia nggak berani beraktivitas lebih dibandingin itu, makanya dia suka dimarahin sama majikan, dia nggak berani pulang, dia stay di sini. Oke. Nah saat ini kalau ngerti. boleh kasih tahu posisinya si anak kecil yang belum jadi tuyul itu di mana? Dia suka seliwuran di Seliwuran, sini. kayaknya sih bukan stay di sini deh. Enggak stay, Tapi makanya memang dia suka ada, suka muncul. Suka ini. Jadi dia akan mencoba gimana caranya balik ke kemajikannya, tapi tanpa harus dimarahin, karena tugasnya berat, yaitu mencuri. Ada usaha itu ya, tapi ada usaha, cuman ternyata proteksi di sini lebih kuat. Okay. Cuman dari secara keseluruhan energi, ada beberapa titik dari depan pun itu sebenarnya ada sedikit kurang enak sebenarnya. Cuman ada yaitu karena ada dari luar masuk. Nah memang tapi orang kalau udah tahu dalamnya itu lebih enak lagi, lebih nyaman. Cuman kan orang pasti ngeliat luarnya dulu nih, luarnya menarik akan masuk. Cuman itu sangat kecil kemungkinan gitu. Jadi faktor mungkin nanti pemilik bangunan kalau bisa merenovasi bagian luar itu mas better gitu ya. Iya, karena kalau di dalamnya adem enak, cuman orang belum masuk aja dari luar, luarnya kayak gini. Karena apa? Karena pandangan yang diberikan oleh pihak yang di luar sana. Pihak di luar sana itu lebih ke makhluk-makhluk tadi yang ada di luar kan? Berarti tadi kalau dari di sini sosok-sosok yang, karena ini sebenarnya homey banget, tempatnya nyaman banget gitu kan buat orang yang berkantor di sini buat cari inspirasi. Iya kan? Jadi sebenarnya sosok-sosoknya tadi selain yang ada jin muslim ya, jin muslim. Terus tadi ada anak kecil, ada kunti. Ada kunti juga. Ada kunti yang di toilet tadi. Di toilet. Kalau di area luar sana? Di luar sini lebih ke ya jin muslim, ada satu cewek, ada 4 cewek. Dia suka seliweran di sini karena ini kan dulu bukan seperti ini. Dia suka seliweran. Ada anak kecil itu suka naik turun jadi dia gabung sama yang tadi di atas. Di bawah sini ada 2 anak kecil dan satu yang si tuyul tapi belum 100% tuyul itu. Karena ibaratnya belum lulus ujian. Belum lulus ujian. Tuyulnya masih probation guys. Masih magang. Oke, kalau dari makhluk-makhluk yang ada di sekitar belakang dulu deh, ada yang bisa berkomunikasi nggak? Kalau di belakang sini aku bisa narik satu cewek dia dari tadi udah perhatiin kita. Paling satu, jangan tanya nama dia siapa, dia udah sangat lupa memorinya itu. Paling tanya apa yang menyebabkan dia seperti ini, itu nggak apa-apa. Cuman kalau untuk nama terus dia dari mana, ini dia udah ngeblur, takutnya nanti dia pikirannya terkontaminasi sama si Kunti. Jadi si Kunti yang berperan. Deskripsi dulu deh, ini sosoknya seperti apa bentuk? Dia cewek, rambutnya panjang kayak seaku gini lah, belah pinggir, cantik. Hidungnya lebih mudaan ya? Iya, hidungnya mancung, kulitnya putih, tapi bukan Cina. Dia kayak blasteran Indonesia pokoknya blasteran. Dia anaknya Anggun. Berarti feminim ya? Nggak ada. Aku belum mendapatkan sosok luka, berarti dia mempersilahkan kita untuk berkomunikasi. Karena kalau udah menampakkan buruk, ya itu kayak nantang, lu berani nih muka aku begini. Baik. Oke, aku panggil ya. Rasa duduk dulu. Kamu jangan nakal, jangan pergi. Itu. Halo. Hai. Thank you ya. Tante yang keras. Kenal. Kamu siapa? Saya temannya Madam. Teman Madam. Teman tante? Iya, temannya tante. Tante baik.
Tante baik? Baik. Kamu kenal dengan dia seperti apa? Aku suka memperhatikan dia. Baik. Oke. Menjadi manusia baik. Wow. Terima kasih. Cuman kadang yang datang ke saya nggak Tidak semuanya baik. baik ya. Oke. Manusia seperti itu. Oke. Kamu sudah berapa lama? Sudah lama di sini. Berapa lama? Sangat lama tante. Om, Ya. itu siapa? Itu teman saya. Ini cahaya apa ya? Ini lampu. Kita lagi syuting. Kamu nanti mau ke Syuting? YouTube. Aku tidak mengerti. Oh ya, nggak apa-apa. Tapi teman-teman di luar sana akan banyak yang melihat. Kita mau kenalan sama kamu. Punya teman. Iya. Kita mau kenalan sama kamu. Hai, Ya. cantik sekali kamu. Kenalkan. Ini Sasa. Oh ya, tadi aku banyak berbincang sama dia. Oke. Sama ini, aku sudah kenalkan ke semua di sini. Aku Ya, sudah ya. kenalkan. Terima kasih. Aku suka ke ruangan tante kok. Aku suka duduk, tapi aku nggak mengganggu kok tante. Oh. Nggak lama-lama tapi kan duduknya kan. Aku cuma saat tante sudah pergi, aku pasti datang. Oke. Karena aku bisa masuk kok ke ruangan tante. Berarti aku tidak jahat kan? Kamu baik. Apa kalau ada mana yang rasakan sosok ini seperti apa sih? Feminim sih. Heeh. Terus apa ya? Halusnya tapi cenderung rapuh. Oke. Sering disakitin. Memang sorry, maaf ya. Kamu meninggal kenapa? Meninggal ya. Sudah lama. Iya, kenapa? Sakit kah? Aku Bukan sakit sih. Aku bagaimana ya? Aku berusaha melupakan itu. Oh, Tante. kamu berusaha melupakan itu. Tapi ya aku sakit. Aku merasakan sakit itu sampai sekarang. Aku kecewa. Aku sakit. Tapi aku tidak mau mengungkapkan dengan siapapun. Oke. Aku nikmati rasa sakit itu tante. Sabar Seperti banget tante soalnya juga kan? kamu. Oh, kamu Seperti sangat tante. Sabar. Kenapa sakit? Sakit karena laki-laki atau apa? Kebanyakan iya, tapi keluarganya juga sih aku ngelihatnya. Oke. Ya, mama papa Mama papa kamu kenapa? mereka hanya sibuk dengan uang. Oh, oke. Mereka pikir dengan uang ya sudah, aku mendapatkan kasih sayang ya tante. Akhirnya tidak. Tapi kamu tidak merasakan kasih sayang itu. Tidak. Sampai akhirnya aku berakhir seperti ini pun. Kamu Kita nggak sakit tahu, juga Tante. nggak tahu ya. Tapi aku nggak apa-apa. Aku masih bersyukur aku diberikan kehidupan seperti ini. Aku kenal dengan semua orang-orang atau manusia yang jelek. Aku tahu semua tante. Wow, Nanti kasih terima tahu aku kasih. ya. Kalau misalnya ada yang nggak baik. Pasti aku kasih tahu. Aku suka main ke tempat tante. Aku suka duduk. Aku suka lihat gambar-gambar tante. Aku suka itu. Wow, terima kasih loh. Tapi kamu walaupun kamu sudah Iya. jadi seperti ini, kamu masih bisa bersyukur. Kamu mengajarkan sesuatu kepada kami. Karena aku masih percaya adanya Tuhan. Memang ini kesalahan aku seperti ini. Makanya aku tidak mau melakukan kesalahan lagi tante, om. Jadi aku percaya Tuhan itu ada. Kenapa aku seperti ini? Sudah kehendak Tuhan dan garis aku kan tante. Iya. Kebanyakan Apa? nelen obat soalnya, jadi keterusan. Itu yang membuat aku tenang tante. Oh, tante sebenarnya sedih banget. Apa Iya. itu tadi ya? Eh, Gak apa diceritain ya? dia sudah terbiasa, dia nggak bisa tidur, dia susah tidur, dia biasa mengkonsumsi obat tidur, terus dosisnya ditambah-tambah dengan keinginan dia sendiri, terus one day dia bablas, jadi Overdosis. overdosis. Oh, Mulutku mengeluarkan busa tante. iya, iya. Aduh, aku bodoh sekali sih saat itu. Cuman ya mungkin aku pikir dengan cara seperti itu aku mendapatkan kebahagiaan. Cuman ternyata aku terjebak. Tapi dengan cara kamu seperti ini dan saat ini kamu hadir di tengah kita, kamu memberikan apa ya, inspirasi atau warning kepada teman-teman di luar sana yang agar tidak seperti kamu terlalu Ya. banyak makan obat. Apapun, Itu nggak apa-apa kan? apapun maksud. Ya, ada banyak cara untuk menjadi seperti aku ya tante ya. Banyak sekali cara. Jangan penyesalan. Aku menyesal, tapi aku tidak tahu harus apa ya tante. Jadi aku menikmati saja menjadi
aku seperti ini. Aku bisa kesana kemari meski banyak yang ngancam aku Tante. Cuman aku bisa jaga diri sih. Aku cukup mandiri kan Tante. Iya. Wow. Nah, dari dulu aku udah jaga Fighting mandiri. spiritnya. Kamu luar biasa. Sayangnya kita tidak bisa Iya. tahu nama kamu. Nama. Ya aku sudah sangat lupa. Aku Iya, berusaha it's okay. melupakan masa laluku semua Tante. Sorry tadi sedikit buka ya. Sorry. Nggak apa-apa. Aku mengucapkan terima kasih juga sama Tante. Tante mengingatkan semua manusia juga. Karena aku melihat ya Tante ya, banyak manusia yang ingin menjadi seperti aku. Oh ya? Banyak bisa? sekali. Di luar tampaknya mereka Ya. happy, mereka gitu bahagia, punya teman banyak, tapi sebenarnya mereka memendam dan akhirnya tadi sih pelariannya ke obat. Itu. Oke. Banyak yang menjadi seperti aku Tante. Bahkan nanti malam aku punya teman baru. Hah? Ya. How Dia, come? dia, How dia come? dia tidak jauh dari sini. Aku bisa merasakan aura kematian itu, Om. Oh. Gitu. Oh my God. Apalagi aku suka dengar apa ya? Manusia di situ berbicara corona apa Iya, ya? iya, Kan? iya. Itu apa ya? Itu semacam aku penyakit. berusaha mencari ya. Aku berusaha mencari. Aku itu menu makanan Tante. Karena dibicarakan, tapi kenapa ditakuti? Nah, dengan adanya dia, aku pikir dia orang jahat Tante. Oke. Ternyata banyak yang mau menjadi seperti aku karena dia Tante. Oh. No wonder ya. Ya. Semenjak Karena pandemi memang banyak ini sih. ada Iya. yang melarikan diri ke obat-obat terlarang. Karena satu itu, terus kedua tadi sih saat mereka terkena gitu, terus mereka jadi down Ya, dan menganggapnya itu akhir dari segalanya, Iya. terus daripada menderita, terus ya udah. Try to Dia malam cover aku it. punya teman baru. Nanti malam dia punya teman Oh baru, my guys. God. Oke. oke. Terima kasih. Lama-lama deh, thank Ya, you. terima kasih kamu sudah bercerita. Saya butuh Nia lagi. Ya, Aku pergi dulu ya. ya terima Terima kasih. kasih Tante. kasih. Nanti aku bermain lagi ya. Nah, Terima ya. kasih Om. Terima kasih. Mari Om. Oh my God. Ah. Ya, tahu nanti malam dia punya teman baru di sini. Oh. Aduh, gila ya. Ah. Sorry, ini kita gue jadi salah tingkah sih. Mengetahui akan ada seseorang yang akan pass away nanti pada saat kita bikin video ini teman-teman. Ya gitu deh. Oh my God. Oke. Oh my God. Mungkin boleh bisa nambahin lagi dengan sosok tadi. Baik banget sumpah. Ya Dia 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 baik banget. dari semua Sensi. memang dari awal aku datang dia yang nyapa Sasa semua gitu kan. Dia bilang, cantik gitu. Terus kata Sasa, tuh siapa sih Bun? Terus aku coba, oh tuh setan dalam hati. Aku pikir orang, karena saking gak ada lukanya kan. Madam, tuh setan Sa. Ada ahlak. Emang ya. iya kan? Terus aku coba komunikasi dia masih takut-takut gitu kan. Karena aku masih baru dari jalan kan, hawanya di mana-mana. Terus dia akan ajak komunikasi, udah nanti kita berbicara. Kamu ke atas kan, dia tahu mau ke tempat Madam. Ya nanti kita akan berbicara, minta waktu aja aku bilang. Ya. Gimana Madam? Oke. Room tour kita Iya, luar keren, biasa ya. keren. Iya. Ternyata Di luar itu loh, di luar ekspektasi. luar ekspektasi lah. Iya, ternyata apapun Iya. memang kita sepakat sebenarnya di tempat manapun pasti ada penghuninya ya, kita sepakat itu. Asal saling menghormati. Ya, Iya sih. dan menurutku teman-teman di sini membangun ambience yang baik sih. Karena di Itu sini juga menerima, yang di sini menerima. Nggak yang fanatik gitu enggak Iya, sih. iya. Ya, jadi makanya makhluk-makhluk ini tadi pun dia senang mendengar kalian bercerita Iya. corona, aduh. Tadi dia tanya, kamu sama Corona? Aku lagi nunggu Corona, dia bilang Dia gitu. nunggu corona. Kan dia pikir kan tuh sosok kan Iya, Madam, apa orang monster kah, apa alien atau apa. Oke. Kita lanjut. Kita tutup dulu room Oke. tour kita di sini. Nanti Iya. Iya. tenan yang temannya Madam akan bercerita ke kita. Nanti kita lihat Oke. ruangannya. Oke teman-teman, jadi itu dia room tour kita
Mara, Queen, Sasan, dan Jacqueline, dan gue di kantornya Madam Ara. Dan ternyata hari ini kita dapat pelajaran berharga banget sih dari sosok yang sudah pass away dan dia masih bilang saya bersyukur sih seperti ini. Seburuk apapun dia tetap bersyukur kan. Itu pelajaran yang penting sih. Malu ya. Iya. Yang masih dikasih napas, dikasih kalbu di pikiran, terus jarang bersyukur. Iya. Ya, jadi terima kasih teman-teman udah menonton video ini dari awal sampai akhir dan tidak di skip. Dan juga ingat ya, jangan lupa follow Instagram Madam Ara Queen dan ini The Traveler ya teman-teman. Kalau mau konsultasi, mau ke Madam Ara silakan hubungi nomor yang ada di Instagramnya Madam Ara ya. Jadi sekali lagi jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.